Ahmadiyah, perkembangan Ahmadiyah di Jawa Barat, kalau kita lihat, awal perkembangan Ahmadiyah itu didirikan oleh Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtadho pada 23 Maret 1889 di kota Ludhiana, Punjab, India. Bagi pengikut Ahmadiyah, kota tersebut dikenal dengan nama Darul Baiat. Tujuan utama Ahmadiyah adalah mengajak umat manusia untuk membenarkan pengakuan Mirza Ghulam sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Pengikut Ahmadiyah menganggap kafir bagi mereka yang tidak mau masuk ke dalamnya. Di Indonesia sendiri, perkembangan Ahmadiyah itu dapat dilihat tahun 1928 oleh salah satu tokoh Muhammadiyah yang bernama Jojo Sugito. Wah, ini Jojo Sugito, saudara sepupu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU. Ahmadiyah masuk ke Jawa Barat pada tahun 1933 atas peranan Abdul Samid, Nazir, Atasaud, dan Bashir, yang semuanya berasal dari Padang. Tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda mengakui Ahmadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia, tetapi baru tahun 1935 pengurus besar Ahmadiyah terbentuk di bawah pimpinan Raden Muhammad Muhyiddin dan berkedudukan di Batavia. Nah, beberapa cabang Ahmadiyah di Jawa Barat didirikan dalam kurun waktu 1930 sampai 1941. Selebihnya didirikan tahun 1945 setelah tahun 1945. Cabang-cabang Ahmadiyah yang didirikan di Jawa Barat pada tahun 1945 antara lain adalah Garut, Indihiyang, Singaparna, Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Cikalongwetan. Masyarakat mengenal Ahmadiyah tahun 1934 yang diperkenalkan oleh Entoy Muhammad Thoyyib. Setelah melakukan berbagai perdebatan dengan berbagai kalangan, pengikut Ahmadiyah membentuk Komite Penyelidik Qadian yang kemudian menjadi Ahmadiyah Cabang Garut. Upaya menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah ditandai dengan pembukaan ranting, antara lain di Samarang tahun 1939. Di daerah Tasikmalaya, Ahmadiyah membuka cabang pertama tahun 1935 di Indihiyang yang dipimpin oleh Surjah sebagai ketua dan Enggit Sarip sebagai sekretaris. 5 tahun kemudian, tahun 1940, Ahmadiyah pun membuka cabang di Singaparna di bawah pimpinan Angga Diraksa, ketua, Demoh Junaidi, sekretaris. Sementara itu, Ahmadiyah cabang Tasikmalaya berdiri tanggal 1 Mei 1941 di bawah pimpinan Rasli. Pada akhir tahun 1941, Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya berhasil mendirikan masjid di atas tanah wakaf dari Rasli yang peresmiannya dilakukan oleh M. Malik Aziz Ahmad Khan pada awal tahun 1942. Dalam perkembangannya, Ahmadiyah Cabang Tasikmalaya menjadi salah satu pusat pengembangan Ahmadiyah di Indonesia. Meskipun masyarakat Kota Bandung telah mengenal Ahmadiyah sejak tahun 1933, namun baru bisa mendirikan cabang tahun 1938 setelah seorang utusan PB Ahmadiyah bernama Abdul Samik datang dan menetap di Kota Bandung. Pengurusan Ahmadiyah cabang Bandung dipimpin oleh Ajusar gelar Sultan Palindih yang dibantu 3 orang sekretaris, yaitu Ajuber, Mahambali, dan Abdul Samik. Adapun di masyarakat Cikalong Kulon mengenal Ahmadiyah itu melalui majalah Sinar Islam dan Al-Mukmin yang terbit di Cianjur tahun 1932. 3 lama kemudian, PB Ahmadiyah mengutus Sulaiman untuk melakukan pentabligan di daerah Cikalong Kulon dan mendapat dukungan penuh dari Raden H. Romli dan Nyi Rofiah setelah membangun masjid di desa Sukargali untuk keperluan dakwah. PB Ahmadiyah mengesahkan kepengurusan Ahmadiyah cabang Cikalong Kulon di bawah pimpinan RH Romli pada 1 Agustus 1941. Sepanjang tahun 1950 sampai 1960, beberapa ranting diubah menjadi cabang, antara lain Wanasigra, Citeguh, Sukasari, Sukamaju, Kupa, dan Cigunung Tilu. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut didirikan juga beberapa ranting, antara di Tonjol Langkop, pada 1960 di Bandung dibentuk beberapa ranting baru, antara lain di Cimahi, Majalaya, Andir, Ciroyom, Sukajadi, Sukamulya, Malabar, M. Toha, Cicahem, dan Sukamiskin. Sementara tahun 1983 di beberapa cabang di Pangalengan, Sukatali, Lembang, dan Subang.
Tahun 1984, jumlah cabang Ahmadiyah di Jawa Barat bertambah lagi seiring dengan pembukaan cabang di Sukawening, Karangpawitan, Pangauban, Cibatu, Nyalindung, Cilimus, dan Pamengpeuk. Meskipun secara organisasi menunjukkan perkembangan cukup berarti, namun masyarakat menunjukkan sikap penolakan. Nah, sikap tersebut acapkali berakhir dengan konflik fisik. Bahkan di Cianjur tahun 1968 terjadi penghancuran rumah ibadah Ahmadiyah. Kejadian serupa terjadi juga di Bogor 1968, Kuningan 1969, Bogor 1981, dan di daerah Indonesia lainnya. Puncak penolakan ini berujung pada pembentukan Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia atau FUUI yang mengajukan surat permohonan pada 17 September 1947 agar Ahmadiyah dilarang secara nasional melalui radiogram nomor 268 1974 yang dikeluarkan pada 5 November 1974. Kepala Direktorat Jenderal Urusan Haji melarang para calon jemaah haji Ahmadiyah Qadian memasuki wilayah Saudi Arabia. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut pada 22 Februari 1976, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melarang keberadaan Ahmadiyah dengan surat keputusan nomor, nah ini, dan aksi penolakan masyarakat terhadap Ahmadiyah terus berlangsung, seperti terjadi di Kuningan, Cilegon, Ciamis. Bahkan akhir September 1988, masyarakat Garut berusaha menghancurkan pusat kegiatan jamaah Ahmadiyah di sana. Meskipun penentangan masyarakat terhadap Ahmadiyah tidak pernah padam, namun organisasi ini masih tetap eksis hingga saat ini. Nah, itulah perkembangan organisasi Ahmadiyah yang ada di Jawa Barat.